Percaya atau tidak, sebenarnya kewajiban sholat 5 waktu bagi umat Islam itu tidak ada dalam Al-Quran. Pernyataan ini sekarang kembali menyebar viral melalui video yang menampilkan ceramah Buya Syakur. Dia ini profesor kajian Islam yang meninggal tahun lalu. Dalam videonya dia bilang kalau merujuk pada Al-Quran, sholat Nabi Muhammad itu 3 kali. Ini tentu menarik buat umat Islam. Selama ini kan ada keyakinan bahwa sholat itu 5 waktu. Ternyata sholat 5 waktu itu adanya di hadis, bukan di Al-Quran. Hadis-hadis itu pun bisa diinterpretasikan dengan lebih dari satu cara. Apalagi kalau umat Islam buka Al-Quran. Soal sholat itu ada di beberapa ayat. Salah satunya adalah di surat Al-Isra ayat 78. Terjemahan ayatnya begini. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan dirikanlah pula sholat subuh. Coba dibaca ulang sekali lagi. Hitung berapa kali sholat yang disebut. Jumlahnya sebenarnya tidak jelas. Kalau yang mau digunakan untuk rujukan adalah kata sesudah matahari tergelincir, kemudian gelap malam dan sholat subuh, kita hanya menemukan 3 kali sholat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah surat Hud ayat 114. Terjemahan ayatnya begini. Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang dan pada bagian permulaan malam. Di sini lagi-lagi jumlahnya cuma 3. Kata subuh bahkan sudah hilang. Jadi sebenarnya berapa kali jumlah sholat yang harus dilakukan? Seperti tadi dikatakan, sebenarnya tidak terlalu jelas, tidak definitif. Karena itulah banyak umat Islam melakukan dengan jumlah yang berbeda-beda. Umat Islam Syiah misalnya lazim sholat hanya 3 waktu. Sholatnya bisa saja 5 kali, tapi hanya di 3 waktu, tidak di 5 waktu. Buya Syakur tidak sedang mengajak umat Islam meragukan agamanya. Yang ingin dia katakan tidak ada ajaran tunggal dalam soal sholat. Cara sholatnya bisa berbeda-beda antara satu kelompok muslim dengan kelompok muslim lainnya. Kata Buya, Nabi sendiri pernah mengatakan bahwa umat Islam seharusnya mencontoh cara dia sholat. Masalahnya Nabi Muhammad sendiri tidak memberikan rujukan yang tunggal. Kadang bisa begini, kadang bisa begitu. Kata Buya Syakur, kalau saja Nabi Muhammad melakukan pelatihan sholat kolektif buat para pengikutnya, cara umat Islam sholat akan seragam. Misalnya, Nabi secara spesifik bisa bilang, sholat itu harus dimulai dengan menyerukan Allahu Akbar dan mengangkat kedua tangan sehingga berposisi sejajar dengan telinga. Maka, semua cara sholat di dunia ini kemungkinan besar akan seragam seperti itu. Tapi ini kan tidak terjadi. Kadang tangannya di atas telinga, sejajar telinga, atau lebih rendah dari telinga. Begitu juga pas sedekap, apakah di bawah pusar, di atas dada, atau tidak perlu sedekap. Begitu juga baca Al-Fatihah, apakah wajib pakai bismillah atau tidak. Jadi cara sholat itu adalah hasil penafsiran terhadap teks-teks yang ada. Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan mana yang paling benar. Artinya fleksibilitasnya tinggi. Tidak perlu saling menyalahkan. Penjelasan Buya Syakur ini keren sekali. Beragama itu memang untuk kebaikan, bukan untuk permusuhan.